Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, starter ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Setiap orang tentunya ingin tampil cantik dan menawan di depan semua orang. Salah satunya dengan menggunakan tata rias wajah yang baik dan benar. Penggunaan tata rias yang lebih dari biasanya pada umumnya dipergunakan saat melaksanakan ataupun menghadiri acara tertentu, seperti keagamaan maupun acara bersifat formal. Seperti halnya penggunaan tata rias adat busana tradisional Bali pada pelaksanaan upacara pernikahan ataupun yang lainnya. Khusus tata rias Bali sendiri, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari tetap berlandaskan norma-norma yang ada dan memberikan batasan-batasan sehingga nantinya tata rias Bali itu penggunaannya sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat. Tren tata rias khususnya tata rias pengantin Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mereka yang bergerak di bidang usaha tata rias tetap berpedoman pada adat dan tradisi khususnya bila riasan dan busana itu dikenakan untuk ranah adat. Dalam tata rias pengantin Bali, leluhur telah mewariskan etika berbusana yang sangat elegan dan penuh estetika yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Ada makna yang terkandung di dalam busana adat Bali itu, nggih. Cuman masalahnya banyak adik-adik kita perias, yang belum paham. Kemudian juga yang penting adalah misalnya, nggih, itu ada tingkatannya. Ada yang disebut dengan payas agung, payas madya, payas niste. Tapi intinya kan sekarang juga walaupun itu payas agung, sejauh mana? Kan niki kita mengacu kepada pengantinnya dulu, nggih, tata rias pengantin. Nike ada namanya niste madya utama di masing-masing kabupaten punya. Kenten nah nike sekarang rancu itu dicampur aduk, digabung-gabung. Yang penting tinggi tegah setegah-tegahnya gitu kan. Tapi itu diganti menjadi ekor yang panjang sampai 3 meter. Nah, harapan titiang ya, ayo kita sama-sama ya, mulai dari pejabat, kita masyarakat ikut melestarikan khususnya penata rias niki ya, salon-salon ya, kita lestarikan tata rias dan busana adat Bali itu nggih. Karena misalnya sekarang nganggo payas agung dan serinate genten, padahal serinate niki namanya serinate lambang kedewasaan wanita Bali ya. Jadi seperti niki nah niki namanya serinate ya. Nah niki serinate niki yang harus ada dalam tata rias pengantin itu. Sekarang panggampang kan jak betelnya pun kan bunganya itu juga ada aturannya, kita pakai bunga berapa. Nah, siapa saja kapan payas agung itu dipakai, payas agung dipakai. Nah, dipakai tanda di ngawang-ngawang nganggo payas agung tanda di nganggo nyambut tamu enggak boleh ya. Jadi payas agung itu dipakai untuk nganten nggih, mekerap kan enten sesuai dengan bebantenan yang ada. Jangan hanya banten angiu enten makalan-kalan nganggo payas agung. Nah nike tidak diperkenankan. Jadi payas agung itu benar-benar sakral, hanya untuk upacara. Nah, kalau untuk nyambut tamu ada lagi. Nah, baru itu dipakai modifikasi. Sekarang berkembanglah yang disebut dengan tengkuluk lelunakan. Dulu kan angin ngaben di Denpasar ya, tengkuluk niko dipakai oleh nenek-nenek kita dulu ya, untuk karena zaman dulu kita kan wanita kita itu tidak pakai baju ya. Jadi cerek dipakai yang disebut dengan kain cerek. Setiap kabupaten
mempunyai ciri khas riasan Pak. Seperti salah satu contoh ada pengantin, di riasan pengantin baik berbusana pengantin ada perbedaan-perbedaan di kabupaten itu. Jadi kita di organisasi baik Tiara Kusuma, baik Harti Melati akan selalu bersatu untuk menyatukan persepsi dan juga mensosialisasikan dan juga menjelaskan tentunya di daerah kita ada perbedaan-perbedaan, dan juga ini sangat dikagumi oleh wisatawan kita, beragam macam budaya kita. Jika melihat dari bahan yang dipergunakan sebagai pendukung tata rias dan busana tradisional, tentunya menggunakan banyak sarana lainnya, seperti berbagai jenis bunga segar. Penggunaan bahan bunga segar ini bukanlah tanpa alasan, karena dapat mempengaruhi dan memberikan energi positif bagi yang menggunakannya. Dalam hal tata rias pengantin secara umum dapat dikelompokkan ke 3 bagian, yakni payas agung, madya, dan payas nista. Zaman dahulu, penggolongan tata rias ini didasari atas dasar warna atau strata sosiokultural. Tata rias Bali erat kaitannya dengan penggunaan sejumlah bunga, seperti bunga sandat, cempaka kuning, cempaka putih, bunga mawar, serta bunga meduri. Penggunaan jenis bunga Bali ini bukanlah tanpa alasan, karena memiliki makna tersendiri yang erat kaitannya dengan para dewa sebagai manifestasi dari Tuhan. Selain bunga segar, perlengkapan tata rias tradisional pengantin Bali juga memakai emas, yakni bunga sasak, bunga sandat emas, bunga bancangan, bunga semanggi sibak, serta yang lainnya. Sangat membutuhkan di dalam tata rias pengantin Pak. Seperti tata rias pengantin agung, di dalam berbusananya tentunya memakai tapih. Selain tapih perada juga ada kainnya dan juga ada sabuk peradanya. Sabuk peradanya juga ini bukan sekedar sabuk perada, tapi motifnya dengan belah ketupat gitu Pak. Yang juga seperti ada payasan madya, setelah agung ada madya. Madya pun juga mempergunakan tapih Pak di dalam berbusananya. Ada tapih, ada kainnya, ada sabuk prada. Nah, tetapi kalau di madya kainnya itu adalah bukan prada, tetapi songket dengan motif yang penuh. Juga sabuk pradanya motifnya belah ketupat. Tetapi kalau payasan biasa atau nista itu tidak memakai tapih Pak. Kainnya boleh dipergunakan memakai endek, memakai songket juga boleh, dan tentunya dengan memakai kebaya di atasnya, dan riasannya pun sederhana dengan di rambutnya memakai sanggul Bali. Nah, dalam tingkatan payas agung dan payas madya tata rias pengantin Bali itu pun ada ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya nih, jika payas agung Badung yang Kota Denpasar. Jadi Badung yang Kota Denpasar. Wenten Badung Menguing, wenten Badung Petang niki Badung yang Kota Denpasar nika sudah dibakukan untuk dijadikan tata rias pengantin Bali niki yang diujikan. Nah, jika mereka kursus kemudian untuk mendapatkan sertifikat mereka harus ujian. Nah, ujian yang disebut dengan ujian payas madya dan payas agung Badung Kota Denpasar. Sekali lagi, Badung Kota Denpasar, karena masing-masing kabupaten itu beda-beda. Ya, ada beda-beda namanya sama, payas agung, payas madya, payas nista sama namanya, cuman bentuknya beda-beda. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan iki, sampunan nganggo bunga palsu-palsu. Misalnya pengantin nganggo bunga mawar palsu, nganggo bunga cempaka palsu. Nah, niko sampunan pakai bunga apa nih? Kalau pengantin di Kota Denpasar, Badung, menggunakan bunganya itu yang segar itu bunga cempaka, putih, kuning, dan sandat. Wenten juga mawar yang dipakai. Nah, kemudian ada namanya payas madyanya. Nah, perbedaannya apa? Men payas agung ngangge petitis, niki payas agung ngangge petitis. Kemudian payas madyonya tidak menggunakan petitis ya.
Jadi di depan bunganya ya. Nanti tiang akan tunjukkan yang payas agungnya yang seperti apa, kemudian payas madionya seperti apa, payas nistenya seperti apa. Kalau dulu, zaman dulu kan agak ketat. Payas agung boleh dipakai oleh raja dan keturunannya, Kenten Dumun. Tapi sekarang boleh, siapa saja boleh menggunakan, asal digunakan pada saat yang tepat. Tepat ini kan api, saat nganten, sakapan, mekrap, itu dipakai. Untuk potong gigi, acara naik dewasa nih ke make. Elingan sampunan ngangge bunga ane palsu-palsu. Sekali lagi pakai bunga yang segar. Pakaian dan tata rias Bali sangatlah bervariasi di masing-masing daerah dengan berbagai simbol dan ornamennya. Status sosial dan ekonomi seseorang kadangkala dapat dilihat dari corak busana dan ornamen dalam berhias, karena di dalamnya terdapat norma-norma adat yang harus dilaksanakan sesuai desa Kalapatra. Ada 3 tingkatan adat busana tata rias Bali, yakni payas nista yang dianggap payas paling sederhana, payas madya di mana payas ini mengambil tingkatan tengah, sedangkan payas agung dipandang sebagai tingkat utama sehingga dari penampilan juga kelihatan paling mewah. Di sisi lain, busana pengantin Bali adalah salah satu pakaian pengantin tradisional yang cukup rumit. Kecantikan wajah pengantin Bali terlihat semakin memancar dengan torehan Srinata misalnya yang lengkungannya simetris di dahi. 3 warna yang dikombinasikan dalam ragam rias busana pengantin Bali, yakni merah, hitam, dan putih yang merupakan simbol Trimurti. Masalah pengantin Bali itu ada 3 macam. Yang pertama adalah payasan agung, yang kedua payasan madya, yang ketiga payasan biasa atau niste. Nah, di sini payasan agung saya jelaskan berbusananya dengan busana payasan agung itu adalah tapih prade. Yang kedua juga ada kain, juga kainnya atau kamennya juga kamen prade. Yang ketiga sabuk prade dengan motif belah ketupat. Yang keempat selendang prade, itulah untuk busana payasan agung. Kalau riasannya adalah memakai petitis, juga ada serinatenya di dahi, juga membentuk semi dengan malam, yang kemudian barulah kita pasang petitis. Setelah petitis adalah bunga bancangan dan bunga puspalembu. Setelah itu barulah kita memasang bunga sandat emas antara 18 sampai 21 biji, dan yang terakhir adalah bunga puncak. Kemudian di riasan rambut, di belakangnya rambut itu adalah dipasang kucitan, gelung kucitan, dan gelung kucitan ini dirias dengan bunga cempaka dan putih. Di pertengahan gelung kucitan itu kita pasang bunga mawar, dan di atas bunga mawar kita memasang garuda mungkur. Juga ada perhiasan-perhiasan atau aksesoris lainnya adalah memakai badong, memakai gelang kane, dan juga memakai gelang naga satru, dan juga memakai sabuk beku. Nah, kemudian yang kedua adalah payasan madya. Payasan madya itu adalah juga dengan memakai busana adalah tapih. Kemudian setelah tapih juga pakai kain, tetapi kainnya bukan kain prada, tetapi kain songket dengan full motif songket. Dan juga ada tapih, kainnya kain songket, juga ada sabuk prada dengan belah ketupatnya, juga ada selendang prada. Dan perhiasannya tidak memakai petitis, tetapi dipasang serinate dan memakai semi dengan memakai malam. Kemudian dipasanglah bunga cempaka putih kuning yang sehingga menjadi sangat indah, sangat asri, dan sangat alami. Kemudian setelah cempaka putih kuning, kemudian dipasanglah bunga sandat emas antara 18 biji, 18 tangkai atau 21 tangkai. Yang terakhir adalah bunga puncak. Kemudian rambutnya adalah
dipasang gonjer. Kalau payasan Madya dipasang bergonjer, juga ada moddingnya. Di modding itu di belakang disusunlah di sana satu baris bunga sandat antara 5 bunga cempaka putih, cempaka putih di moddingnya dipasang satu deret satu baris antara 5 helai sampai 7 helai. Nah, demikianlah kalau pasangan riasan Madya. Tetapi kalau riasan niste atau yang biasa adalah memakai busana atau kainnya apa saja boleh. Baik itu yang terpenting produk lokal Bali, yang terpenting produk atau kita tetap lestarikan ajak Bali. Misalnya memakai endek boleh, memakai kain tenun yang cepuk-cepuk boleh, atau memakai songket pun boleh, tetapi memakai baju kebaya tangan panjang. Nah, riasannya itu adalah sangat sederhana, cuma rambut disasak rapi, dipasang sanggul, dan berisi beberapa tangkai bunga sandat. Sejalan dengan perkembangan zaman, busana dan payas adat tradisional Bali kini banyak mengalami perubahan dan modifikasi. Efektif dan efisiensi kadangkala menjadikan alasan bagi konsumen dalam menggunakan jasa penata rias dalam sebuah kegiatan. Di sisi lain, bagi penata rias, hal tersebut menjadi sebuah tantangan dalam mencari sebuah solusi, terutamanya penggunaan anggaran dengan menyampingkan pakem yang sudah ada. Kalau dulu orang tidak berani sembarangan menggunakan busana apa itu dari mana, tapi sekarang sekarang siapa saja dipakai itu. Kalau dulu tidak berani, seperti Payas Agung, kalau dulu siapa yang berani menggunakan, nggak berani, tapi sekarang kan semua pakai seperti ini jadi sebenarnya bagaimana harus memberitahu, tapi juga kan kita nggak boleh fanatik ya kan pemerintah kita kan ya dipuri-puri membolehkan ya asal jangan dipakai untuk sesuatu hal yang pelecehan seperti itu. Kancut seperti tadi ini kan ada bapak-bapak menggunakan busana adat Bali, mulai dari kancut dia lancip ke bawah, itu namanya kancutnya Anyutot Pertiwi. Tapi kalau untuk pengantin kan panjang itu karena ada yang negen zaman dulu gitu. Tapi kalau kita Anyutot Pertiwi, lancip dia ke bawah. Kemudian terkadang sering kita lihat antara saput dan kaman itu sama panjang. Nah itu bukan salah tapi itu keliru. Ya harus ada jaraknya. Kemudian dari kancut nike ukurannya lebih kurang tekan batis nike panganah nike kocap lamang kejantanan seorang laki-laki. Tapi jangan pas tekan batis kalau jalan naik dia. Begini kurang lebih, bukan diukur, kurang lebih saja dari mata kaki. Nanti kalau pas jalan pas pun tekan batis. Nah, kancutnya Anyutot Pertiwi. Kemudian saputnya jangan terlalu tinggi. Saputnya ini jangan terlalu tinggi, ukur lagi lebih kurang. Bukan ukur gini lebih kurang meniki. Jadi dia mau udang iya juga. Nah, jadi kalau dia kancutnya ke bawah, udangnya naik ke atas. Tetapi sekarang dimodifikasi dibeginikan kan, podol gitu. Karena banyak udang. Kan hari ini kita tidak membahas udang banyak udang pemangku beda. Udang kita namanya udang jejateran atau udang berbagusan yang dipakai oleh masyarakat yang masih terikat dengan duniawi. Jika sudah menjadi pemangku, benten namanya udang brongkos nangke gitu ya. Nanti kita bahaslah udang-udangnya gitu. Seperti ini Pak. Ayo kita lestarikan tata rias dan busana adat Bali ini karena pangten jak rancu bingung nak neken sebenarnya ki Payas Agung, yang mana nih Payas Madya, yang mana Payas Niste. Itu harapan Tiang. Nah, lalu di mana ya? Tidak harus bayar ya. Ayo ke sini latihan. Perias-perias yang belum punya ijazah, ke sini latihan kan sudah pinter, tinggal menyamakan persepsi. Ya, menyamakan persepsi. Ini loh yang yang patut. Jadi terjadi miskomunikasi. Ya, bukan salah, tetapi
keliru, banyak terjadi kekeliruan. Itu ya memerlukan apa ya, banyak pihak yang harus turun tangan, khususnya para budayawan ya, penglingsir memberikan kepada anak cucu kita perias-perias. Jadi sedih melihatnya, tapi ya apa boleh buat, katanya itu permintaan klien. Nah, sebenarnya perias yang mempunyai peranan penting memberikan arahan kepada klien, kepada yang mencari pengantin-pengantin yang mau nikah, ya kasih penjelasan ya, ini harusnya begini, pasti mau pengantinnya. Nah, harapan saya jangan sampai menghilangkan pakem Bali kita. Karena kalau produksi dari IKM Bali kita itu adalah sangat asri, baik itu pakaian endeknya ataupun pakaian songketnya, dan juga pengaruh dari luar itu sangat saya sayangkan, yang diproduksi endeknya dari luar dan juga langsung kain yang sudah jadi, tetapi untuk berbusana adat ke pura, marilah kita mempergunakan produk IKM Bali kita, dan juga kita memakai kain dengan lembaran dan kita lipat supaya tidak dengan pakaian yang sudah jadi, demi kelestarian budaya kita. Lestarikan payas tradisional Bali, semua komponen harus berperan aktif di dalamnya. Bagi seorang penata rias, hendaknya memiliki idealisme dalam mengembangkan usaha yang digelutinya dengan tetap mengacu pada pakem yang ada. Modifikasi dari penata rias dan adat busana Bali yang dilakukan secara terus-menerus akan mempercepat hilangnya adat dan budaya tradisional Bali. Namun demikian, kondisi ini bukan menjadi kesalahan para penata rias semata, namun semua pihak. Pemerintah sebenarnya sudah sudah membimbing, sudah membina, tetapi terkadang bukan pengrajinnya yang menggunakan yang gini, yang menggunanya kan yang nyampur-nyampur, mana yang ada, yang menggunakan yang kurang paham. Tetapi pembinaan dari pemerintah ini kan ampun bagus, sudah sering juga ya. Termasuk kita sudah turun ke desa-desa kan, ke kabupaten sebali kan, memberikan pelatihan etika busana adat Bali yang baik dan benar kan. Tapi kan belum semua. Saya yakin ya pelan-pelan pasti kan. Sekarang sudah sedikit kan yang menggunakan kepura baju lengan pendek, sedikit. Dulu kan banyak, sekarang sudah mulai kan dengan adanya busana adat Bali ke kantor ya. Kalau menurut Tiang ya, pemerintah harus agak tegas. Ini loh busana adat Bali ini, Payas Agung, Payas Madya, Payas Tisto, kabupaten ini ya, nggak boleh dicampur-campur. Nah, ini menurut Tiang. Nah, kalau bisa lagi, kalau orang Tabanan nih loh nganggo Payas Tabanan, kalau orang Badung berada besar pakai Payas Badung. Nah, sepertinya akan mengacu seperti itu ya. Nah, kemarin kita sempat ketemu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Kayaknya seperti itu, kayaknya akan seperti itu tata rias pengantin Kepang ini. Jadi biar tidak semua pakai Payas Agung, Badung, Kota Denpasar. Jadi yang Gianyar, yang Karangasem padahal bagus-bagus hilang. Nah seperti ini Jadi ada perhatian pemerintah. Kemudian mengumpulkan, karena walaupun ada yang namanya ketua Katalia itu Asosiasi Rias Pengantin Modifikasi dan Modern. Kebetulan ketuanya Tiang untuk provinsi, ada Harpi Himpunan Ahli Rias Pengantin, ada Tiara Kusuma lagi organisasinya, Persatuan Ahli Cat Kulit Rambut dan Pengusaha Salon. Tetapi apalah kita kalau tidak ada campur tangan dari penguasa. Harus ada campur tangan dari penguasa. Tiang yakin ya busana adat Bali itu akan tetap lestari dan ajak. Selain sebagai momen ungkapan rasa syukur, Tumpak Landep juga sebagai momen untuk merenungi diri tentang manfaat penajaman baik pikiran maupun yang dinilainya sudah dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Karena apapun, baik itu benda maupun pikiran yang tajam, jika disalahgunakan akan dapat menghancurkan kehidupan. Perayaan Tumpak Landep menjadi salah satu tradisi dari budaya Bali yang perlu dijaga dan dilestarikan meski kemajuan zaman dan teknologi terus berkembang.